Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, warga masyarakat Garut yang saya banggakan. Hari ini kami tim pengendali investasi daerah telah melakukan monitoring harga sesuai dengan perintah dari Bupati Garut dan untuk menindaklanjuti perintah dari Presiden Republik Indonesia yang mengharuskan harga minyak goreng 14.000 1 liter. Nah, yang kami lakukan pemantauan sementara di supermarket dan minimarket di Ramayana, Asia, Jogja, Yoma, dan beberapa minimarket yang menjadi sampel. 80% itu sudah melakukan penjualan harga di Rp14.000. Namun ada beberapa yang memang belum melakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan menjual minyak goreng di harga 14.000. Nah, hari ini juga kami sudah melakukan teguran lisan dan kami lakukan selama 6 hari ke depan. Untuk pasar rakyat, pemerintah pusat telah memberlakukan bahwa akan dilakukan penyesuaian harga selama 6 hari. Jadi memang mulai hari ini sampai ke depan, harga yang ada di pasar disesuaikan dengan harga yang kemarin. Karena beda antara supermarket, minimarket, dengan pasar. Nah, pemerintah tidak mau merugikan para pedagang pasar. Oleh karena itu, akan menyesuaikan selama 6 hari. Nah, kita masih menunggu skema yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan apabila para pedagang menjual di harga 14.000. Karena kemarin harga minyak goreng itu bisa sampai 40.000. Jadi kalau harganya misalnya 28.000 kemarin, sekarang menjual 14.000, maka akan ada kerugian di pedagang. Nah, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan rilis berita yang mudah-mudahan ini tidak menjadi hoax. Intinya begini, bahwa pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS telah menyiapkan dana sebesar 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan ini pemerintah pusat akan melakukan terus-menerus agar minyak goreng pada posisi stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu mudah-mudahan dimulai dari supermarket, minimarket, harga minyak goreng berangsur turun gitu. Kemudian terkait harga-harga yang lain pun sama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tentu tidak diam melakukan langkah-langkah agar semua harga dapat terjangkau oleh masyarakat. Di samping itu harus juga dilakukan peningkatan pendapatan masyarakat melalui beberapa program-program yang dilakukan oleh SKPD, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kita akui beberapa harga naik, misalnya cabai, cengek, sayuran. Karena memang di sektor budidaya itu terjadi kelangkaan, dampak dari musim dan jalur distribusi. Kemudian daging ayam pun sama, itu masih naik sekali. Nah, ini pun sama diakibatkan karena adanya cutting dari pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan cutting yang dilakukan pemerintah pusat segera dilakukan penggantian. Karena ini akan mengurangi jumlah stok ayam Dodge. Nah, begitu ayam tetasnya ini kurang, maka produksi di lapangan menjadi kurang, otomatis akan kurangnya pasokan daging ayam di pasaran sehingga menyebabkan harga ayam naik tajam. Nah, kita berharap bahwa tidak hanya upaya-upaya lahiriah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat membuat keputusan yang tepat sehingga harga menjadi terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar dengan langkah ini. Tentu di 6 hari terakhir ini di pasar-pasar, Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Garut masih akan ada harga di atas 14.000 karena pemerintah melakukan penyesuaian harga selama 6 hari. Sedangkan untuk supermarket, minimarket bahwa mulai hari ini wajib di angka 14.000. Kemudian terkait stok, dikarenakan memang terjadi pembelian yang berdesakan hari ini, beberapa minimarket kekurangan stok. Kita sudah instruksikan dan kita sudah minta dorongan supply dari beberapa supermarket. Saya mohon Jogja menambah stok, kemudian Asia menambah stok, Yoma menambah stok, Ramayana menambah stok, juga retail-retail lain juga harus menambah stok, Alfamart, Indomart, Yomat.
Hal ini dilakukan agar pelaku-pelaku usaha dan rumah tangga dapat melakukan aktivitas ekonomi dan rumah tangga dapat memberikan kehidupan kepada keluarganya dengan harga yang terjangkau. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sabar dan kami insya Allah akan bekerja terus untuk mendorong program pemerintah pusat agar harga kebutuhan pokok dapat terjangkau oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.